Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, kata Allah, nanti kami kirimkan satu pedoman. Ikuti pedoman itu, ajarkan pada anak keturunanmu. Faman tabi'a hudaya, kalau pedoman itu diikuti dengan benar, pedomanku kata Allah, ada ya di ujungnya, ya nisbah. Faman tabi'a hudaya, ya-nya kembali kepada Allah. Jadi bukan pedoman makhluk, bukan pedoman adi hidayat, bukan pedoman kiai, bukan pedoman habib, bukan pedoman orang-orang tertentu, bukan makhluk-makhluk tertentu, tapi langsung bersumber dari pencipta kita semua. Siapa? Allah. Maka kalau yang bersumber dari Allah, pasti punya keistimewaan yang jauh berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Apa keistimewaannya? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku jamin, kata Allah, kalau pedoman ini diikuti oleh anak keturunanmu, cucumu, sampai semua berpulang kepadaku, aku jamin hidupnya selama di muka bumi itu, selama di dunia itu, dia akan dijauhkan dari kegelisahan dan dijauhkan dari kesedihan. Sekarang saya mulai agak pelan-pelan, fokus. Maaf, secara umum bisa terlihat ini? Papan tulisnya nggak kelihatan? Kelihatan papan tulisnya ya? Saya tuliskan dan memang tidak memungkinkan semua akan bisa melihat. Kalau saya tulis di sini tidak kelihatan. Saya hadapkan ke sana, sini tidak kelihatan. Jadi biarkan saya tuliskan, kemudian saya bacakan, dari bacaan itu kita bisa menyimak. Sepakat ya? Baik. Pertama, petunjuknya tadi disebut apa namanya? Masih ingat? Hudan. Saya besarkan. Nih. Supaya nggak ada yang protes. Hudan. Saya ulang, namanya apa? Hudan. Kalau ini diikuti, Allah berikan dua hal pada semua manusia yang bertugas di bumi, yang hidup di bumi. Jadi ingat, tadi redaksi Qur'annya kita punya misi. Jadi hidup kita ini bukan main-main. Bukan tidur, bangun, kerja, makan, tidur lagi. Ya, makan, bangun, tidur lagi, habis bangun, tidur lagi, habis tidur, bangun lagi, habis bangun, tidur lagi, tidur lagi. Bukan itu, ada misi yang kita kerjakan. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengerjakan misi ini, mengikuti petunjuk ini, maka semua misi yang kita jalani dengan semua level pertumbuhan kita, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, menikah jadi suami atau istri, punya anak jadi ayah atau ibu, punya cucu satu jadi kakek atau nenek, cucu dua kakek-kakek, nenek-nenek, ya, dan seterusnya, maka fala khaufun, la khauf alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun, khauf gelisah, takut. La, tidak. Menafikan ini, nafi. Tidak akan gelisah, tidak takut. Tidak gelisah, tidak takut, persamaannya tenang. Tenang itu artinya tidak gelisah. La yahzanun wala hum. Sebetulnya bisa Allah mengatakan wala yahzanun. Tapi rumusnya dalam ilmu nahwu, kalau ada dhamir munfasil di antara dua kata terletak di tengah-tengahnya, maka fungsinya taukid namanya, penguat, penegas. Sama dengan begini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bisa Allah mengatakan wa ulaikal muflihun. Ketika menggunakan hum, itu taukid namanya. Saya tegaskan, saya pastikan, jangankan mereka sekedar tenang, walahum yahzanun, saya pastikan mereka tidak akan pernah sedih dalam hidupnya. Tidak sedih artinya senang.
Fokus dulu. Artinya Pak, Ibu, kita ini saat ditugaskan hidup di muka bumi, di dunia ini sekarang, membawa misi, itu sebetulnya misinya bahagia. Senang. Dan Allah minta kita tenang. Ini sebetulnya kalau kaidah ini diikuti, nggak ada yang sulit hidup di dunia itu. Rumah tangga tenang, bekerjanya senang, jadi anak senang, di suami senang, jadi orang tua tenang. Ini kaidah. Jadi kalau ada, maaf, sampai saat ini, yang hidupnya dirundung oleh kegelisahan dan kesedihan, maka boleh jadi bukan karena kesedihan itu melekat pada dirinya, karena petunjuk hidupnya tidak pernah dia kaji. Ini persoalannya. Di poinnya di sini. Di secara sederhana, Allah ingin menyampaikan, kalau hidup kita itu mengikuti petunjukku, kata Allah yang benar, maka aku jamin semua tahapan hidupnya, etape kehidupan yang ia lalui akan lekat dengan kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan. Ini poinnya. Sekarang kita tanyakan, tadi pedoman yang Allah turunkan namanya apa? Hudan. Ini. Karena itu, setiap masa berganti, Nabi Adam wafat alaihi salam, digantikan generasi setelahnya. Generasi setelahnya, maka Allah senantiasa mengutus seorang Rasul pembimbing, memilih di kalangan hamba terbaik untuk mengupdate hudan ini sesuai dengan kondisi masyarakatnya masing-masing. Karena setiap zaman akan berbeda. Zamannya Adam mulai hidup berdua, Adam cuma dengan Hawa, muncul anak-anaknya, berkembang ke masa Nabi Nuh, zaman sudah beda, orang sudah banyak, tempat sudah pindah, ya. Makanya turun Quran surah ke-49 ayat 13 untuk melukiskannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ada yang pindah bersuku-suku, ya, ada yang ke Jawa, ke Nusantara, ada yang bahkan beda benua, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, sampai ke Asia. Asia dipecah-pecah lagi. Banyak. Nah, semakin berkembang setiap zaman, otomatis kan ada penyesuaian-penyesuaian. Dulu zaman Nokia 3315 dengan yang sekarang, kan beda pola hidupnya kan? Sekarang fungsinya sudah lain kan? Kalau bayangkan, kalau pedoman di masa Nabi Musa sama dengan Nabi Adam, hidupnya susah sama Nabi Musa. Sama aja dengan begini, pedoman kita sekarang, sama dengan pedomannya misalnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Anda bisa bayangkan. Seperti apa kehidupannya kita jalani sekarang? Karena fikihnya beda. Ada najis sedikit di baju, langsung sobek. Nggak bisa dibersihkan, langsung sobek seketika. Dosa syirik sedikit, bunuh diri. Baru diterima tobatnya. Kebayang itu ya, begitu jalan banyak yang compang-camping. Kena becek mau ke Al-Azhar, sobek gitu kan. Kena di sini najis, sobek gitu ya. Makanya saya sering menyindir sedikit ya, sudah diberikan pakaian lengkap. Jadi kalau ada yang suka baju disobek-sobek, nah mungkin itu kaum dulu nyasar ke sini gitu. Maksudnya dengan sempurna lah kita kerjakan. Nah, karena itu pedoman ini diupdate di setiap masa. Petunjuk kemudian disempurnakan dengan berkembangnya manusia, berkembangnya pola hidupnya, maka petunjuknya disesuaikan sesuai dengan perkembangan zamannya. Datang sesuai ketentuan Allah yang Maha mengetahui. Tapi yang paling menarik, namanya tetap sama. Walaupun kemudian penamaan detilnya bisa beda. Misal, Nabi Musa diberikan kitab namanya apa? Taurat. Nabi Isa apa? Injil. Nabi Daud apa? Zabur. Tapi tetap semua itu disebut dengan nama umum yang sama, Huda. Contoh, buka Quran surah 17 Al-Isra ayat kedua. Ini kitab yang diberikan pada Nabi Musa alaihissalam. Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab, bimbingan, pedoman hidup. Dinamakan Taurat. Tahu dari mana Taurat? Buka Quran surah Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Kembali ke Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitaba.
kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat. Apakah cukup sampai di sini? Belum. Wa ja'alnahu huda li bani Israil. Dan kitab itu bukan kitab biasa. Kami jadikan kitab itu sebagai pedoman hudan yang membimbing kehidupan Bani Israel. Jadi Taurat itu ketika diberikan pada Musa, itu spesifikasinya pedomannya khusus Bani Israel saja. Di masa itu. Jadi dimensinya terbatas. Untuk kelompok terbatas, dimensi terbatas. Makanya kalau dibawa ke konteks kehidupan sekarang, itu nggak akan nyambung. Jauh nanti. Jauh. Karena itu, poinnya, Bani Israel pun ketika diutus Musa alaihissalam punya pedoman hidup yang kalau diikuti hidupnya akan senang dan tenang. Sekarang karena waktu kita terbatas, tinggal 1 jam, saya langsung lompat ke masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan kitab namanya apa? Al-Quran. Baik, yang kita bacakan, yang kita hafalkan, yang kita pelajari. Sekarang ketika Allah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad, perhatikan redaksinya. Buka Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 185. Di sini saya akan lambatkan sedikit uraiannya dan kita mulai pada pembahasan utama. Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad Rasul yang paling mulia, mukjizatnya menghimpun semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya, terkumpul di Nabi Muhammad SAW. Maka mukjizat beliau pun diberikan oleh Allah di waktu yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabinya mulia, lahirnya di tempat paling mulia, samping Ka'bah. Awas, hati-hati. Lahir di tempat paling mulia. Tidak ada satu nabi pun lahir dekat tempat paling mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya paling mulia, karena itu ketika diturunkan pun mesti di waktu yang sangat mulia. Maka di antara sekian waktu itu diturunkanlah di bulan Ramadan. Bahkan harinya mulia, Jumat. Bahkan malamnya mulia, Lailatul Qadar. Perhatikan dahsyatnya petunjuk ini. Ketika petunjuk ini diturunkan, hudan, Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu saking dahsyatnya, semua hal yang terkait dengan turunnya jadi mulia semua. Turun pada siapa tadi? Nabi Muhammad. Ketika turun pada Nabi Muhammad, langsung statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Diturunkan lewat malaikat apa? Jibril. Maka malaikat Jibril naik status jadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat semuanya. Padahal Nabi Musa itu dulu teman akrabnya malaikat maut. Teman akrab tuh, malaikat maut. Tapi seakrab-akrabnya meninggal juga. Dan gak bisa menunda. Nabi Isa punya juga teman akrab dari kalangan malaikat. Dia rasul fis sama, ladaihi qarinun aw qaribun rasulun fil ardi. Dia rasul di langit, malaikat punya teman akrab rasul di bumi. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, wahyu diturunkan lewat malaikat Jibril, akrab dia dengan malaikat Jibril, naik status jadi Sayyidul Malaikat dengan menurunkan Al-Quran. Al-Quran turun di hari apa tadi? Jumat. Jumatnya langsung menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu di antara para hari. Quran turunnya di bulan apa tadi? Ramadan. Ramadan langsung naik status jadi Sayyidul Syuhur, penghulu dari semua bulan. Turun di malam, malamnya turun, saat malam itu malamnya berubah jadi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi. Beda dengan malam biasa. Ketika Anda ibadah saat malam tepat turunnya Al-Quran itu, maka semua pahala naik langsung lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 85 tahun. Jadi kalau Anda sholat 2 rakaat saja malam itu nilainya sama dengan 85 tahun lebih tanpa henti sholat, tanpa henti. Kalau Anda baca 1 huruf saja Al-Quran pada saat itu lantas meninggal, itu sama dengan jumlah membaca huruf itu lebih daripada 85 tahun tanpa henti.
Udah tobat, nangis, ampuni dosaku ya Allah. Tobat, terus buka mushaf, baca sehuruf aja, Nun, meninggal. Dibacanya pas malam tadi, keutamanya lebih. Yang paling dahsyat, karena Al-Quran ini istimewa, Al-Quran tidak sama dengan yang lain-lainnya, maka Allah pun membedakan fungsi dari Al-Quran ini terkait dengan sifat petunjuk dan pedomannya, bukan hanya mencakup kelompok tertentu, kalangan tertentu, tapi disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Teruskan. Apa fungsi Al-Quran? Hudan. Hudan. Tuh, kembali ke sini. Nabi Adam dapat hudan, Nabi Nuh dapat hudan, Nabi Musa dapat hudan, Ibrahim sebelumnya dapat hudan, Nabi Isa dapat hudan. Namanya bisa beda-beda tapi fungsinya sama. Di Allah ketika menurunkan Al-Quran, fungsi Qurannya sebagai apa? Hudan. Yang menarik, kalau Nabi Musa libani Israel, Nabi Isa libani Israel, kelompok tertentu, kaum tertentu, Quran tidak. Hudan linnas, untuk semua manusia tanpa batas, dari sejak Nabi Muhammad sampai kehidupan manusia berakhir kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu terbukti sampai sekarang. Saya tanya pada Anda, coba tunjukkan pada saya kitab-kitab Nabi sebelumnya yang abadi, redaksinya sama persis dengan saat diturunkan sampai sekarang. Tunjukkan pada saya. Gak ada. Taurat mana? Zabur mana? Injil mana? Dengan redaksi asli saat diturunkan kepada Nabi. Karena gak ada jaminannya. Dan cuman Al-Quran yang sifatnya sampai sekarang itu semuanya terjaga lengkap, baik ketika dibunyikan dengan bunyi tidak berubah sampai sekarang. Silahkan zaman Abu Jahal dulu ketika didakwahi, keterjauhkanlah yang lain-lain ya, sampai sekarang itu alif lam mim tetap alif lam mim, nggak ada yang berubah bunyinya, nggak tertukar dengan alam nasrah. Yang di alam nasrah alam, yang di alif lam mim alif lam mim. Tunjukkan pada saya, dan tidak pernah mengalami, maaf, penyesuaian ejaan. Nggak ada. Al-Quran versi milenial, edisi yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan nggak ada. Santai jadi santuy. Dulu santai, sekarang santuy, ya kan? Dulu uang, sekarang duit. Di Al-Quran tidak, alif lam mim ya alif lam mim, alam nasrah ya alam nasrah. Sampai kembali kepada Allah tetap akan begitu. Ini saya mau katakan begini, kalau ini bukan firman Allah yang ditetapkan, mustahil bisa begini Pak. Terus kurang yakin apa dengan kebenaran Quran? Kurang yakin apa dengan kebenaran Islam? Ini mustahil bisa begini kalau nggak dijamin. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran untuk mengingatkan Anda. Ini beda. Ini firman Allah, bukan kata-kata manusia. Ini beda, ini pedoman, bukan kitab biasa. Dan kami janjikan untuk menunjukkan bukti kepada Anda, kami jaga Al-Quran dari sejak awal diturunkan, tidak akan pernah mengalami perubahan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua. Jelas? Nah, jadi kalau ada orang yang menyoal, Ustaz, kan tadi dikatakan setiap zaman berubah, berarti harus diupdate dong. Sebentar. Ketika Allah turunkan Taurat, redaksinya untuk Bani Israel, spesifik. Nabi selanjutnya spesifik, tapi Al-Quran beda. Hudal linnas, untuk semua manusia tanpa batas. Dan buktinya sampai sekarang pun, sampai saat ini pun, detik ini pun, selalu akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jelas sampai sini?